Di Madilog part 1, kita sudah melakukan otopsi terhadap penyakit pikiran yang paling berbahaya. Logika, mistika. Kita sudah lihat gejalanya di mana-mana, dari cocok logis sampai teori konspirasi. Tapi, sekedar mengenali gejalanya tidaklah cukup. Melawan hantu-hantunya satu persatu itu seperti mengobati batuknya saja. Pertanyaan kuncinya, apa akar dari semua penyakit pikiran ini? Menurut Tan Malaka, jika kita telusuri semua logika mistika sampai ke sumbernya, kita akan menemukan satu akar tunggal, yaitu pabrik yang memproduksi semuanya. Apa itu? Teori kreasionisme. Kenapa? Karena teori kreasionisme inilah yang memberikan cetak biru fundamental bahwa ide atau ruh ada lebih dulu dan lebih berkuasa daripada materi. Selama pabrik ini berdiri, selama idealisme ini berdiri, ia akan terus memproduksi segala jenis kebodohan. Jadi misi kita di Madilog part 2 ini sangat jelas. Kita tidak hanya akan membuang teori kreasionisme, kita akan menghancurkan akarnya sekaligus. Untuk itu Tan Malaka membekali kita dengan satu senjata pamungkas. Senjata itu bernama filsafat. Selamat datang di Madilog part 2, di mana kita akan belajar cara menggunakan senjata itu tadi. Di part 1, sudah tayang ya. Kita berhenti tepat di gerbang medan perang pikiran. Kita tahu ada dua kubu raksasa yang saling berhadapan yang dipetakan oleh Friedrich Engels. Tapi kita belum memberi nama pada kedua kubu itu. Nah, di video inilah kita akan melintasi gerbang itu dan memberi nama pada kedua kubu tersebut. Malaka menciptakan nama yang merupakan dua sistem operasi paling fundamental untuk otak manusia. Suka atau tidak, kepalamu sedang menjalankan salah satunya saat ini juga. Entah kamu sadar atau tidak. Namanya adalah idealisme dan materialisme. Dan hari ini kita tidak hanya akan berkenalan, kita akan membongkar keduanya sehingga kamu bisa sadar di kubu mana sebenarnya settingan default otakmu selama ini berada. Itu banyak filsafat, Carl. Terlalu berantakan. Bagaimana kita menyederhanakannya, Friedrich? Hanya dua kubu, ide atau materi. Pilih. Di sini Malaka memberi kita pemandu, Friedrich Engels, sahabat seperjuangan Karl Marx. Engels punya cara jenius untuk menyederhanakan hutan belantara filsafat ya. Filsafat itu terdiri dari hutan belantara ribuan buku. Bayangkan kamu nonton bola, biar nggak bingung kamu pisahkan dulu pemainnya berdasarkan klubnya. Engels membagi semua filsuf dari zaman Yunani kuno sampai masanya ke dalam dua klub besar. Pemisahan ini didasarkan pada satu pertanyaan fundamental, pertanyaan yang sama dalam kasus Dewa Ra di part 1. Mana yang lebih dulu? Pikiran, ide, atau benda, matter, materi? Klub idealisme, mereka bilang pikiran atau ruh adalah yang utama. Dunia fisik matter hanyalah turunan atau bayangan dari dunia ide. Logika mistika dan kreasionisme jelas masuk ke klub ini. Terus kemudian yang klub kedua, materialisme. Mereka bilang benda atau materi adalah yang utama. Pikiran, kesadaran, ruh, ide adalah hasil dari proses material yang terjadi di otak kita. Dengan pemisahan ini, filsafat yang rumit mendadak jadi lebih mudah dipetakan. Siapa saja pemainnya? Tim idealis. Sudah jelas nih ya, siapa lagi kalau bukan Plato. Si kakek filsafat percaya dunia nyata ini cuma bayangan dari dunia ide yang abadi dan sempurna. Ya, terkenal dengan jargonnya gua Plato. Kemudian Hegel. Filsuf Jerman rumit yang bilang sejarah adalah proses pemikiran roh absolut yang mencari kesempurnaan. Kemudian
Immanuel Kant, dan David Hume. Dua raksasa pemikir yang meski kompleks pada dasarnya berfokus pada bagaimana pikiran dan kesadaran kita membentuk pemahaman atas realitas. Tadi kan tim idealis. Terus kemudian tim yang kedua yaitu tim materialis. Siapa pemainnya? Yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels sendiri. Dua dinamis yang membalik filsafat, bukan kesadaran yang menentukan kehidupan, tapi kehidupan sosial, kondisi material dan ekonomi yang menentukan kesadaran. Engels juga bilang pembagian ini bukan cuma soal akademis, ada pertaruhan politisnya. Kaum idealis cenderung berpihak pada status quo, kaum penguasa, dan agamawan. Sementara kaum materialis cenderung berpihak pada kaum tertindas, kelas pekerja, dan revolusi. Jadi apa hubungan ini semua? Sederhana. Filsafat adalah medan pertempuran di balik layar. Malaka percaya bahwa filsafat bukanlah sekedar lamunan abstrak, tapi bayangan dari pertentangan di dalam masyarakat. Dan pertarungan inilah yang menurut Malaka membentuk dunia modern kita. Pada awalnya, filsafat adalah ilmu induk, ibu dari segala ilmu, yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan paling mendasar ya. Semua ini, bumi, langit, pikiran, apa artinya? Tapi lama-kelamaan pertanyaan raksasa itu, pertanyaan mendasar itu dipecah-pecah atau terpecah-pecah. Setiap cabang pertanyaan melahirkan anaknya sendiri. Pertanyaan tentang planet dan bintang, ya benda-benda luar angkasa melahirkan astronomi. Pertanyaan tentang zat melahirkan ilmu kimia. Pertanyaan tentang makhluk hidup melahirkan biologi. Filsafat adalah ibu yang melahirkan anak-anak yang kita sebut sekarang sebagai sains. Tapi setelah semua anaknya lahir dan mandiri, sang ibu justru mengalami krisis identitas. Wilayah kekuasaannya terus menyusut. Pada abad pertengahan di Eropa, filsafat sempat disandera oleh teologi. Jadi, apakah filsafat sudah mati? Menurut Malaka, justru disinilah filsafat menemukan misi barunya. Saat sains terpecah, para ilmuwan menjadi terlalu fokus pada bidangnya yang sempit. Mereka jadi ahli soal melihat pohon, tapi lupa bagaimana bentuk hutan secara keseluruhan. Dan gagasan Malaka ini ternyata sangat selaras dengan Albert Einstein. Mungkin Malaka baca buku ini ya, buku Einstein, relativitas yang diterbitkan tahun 1916. Saya punya yang edisi bahasa Indonesia. Malaka sadar betul akan bahaya ini saat menulis bukunya, agar pembacanya awam tetap bisa melihat rimba belantara dan tidak terpaku pada pepohonan. Kalimat ini adalah kutipan di prolog yang ditulis oleh Einstein. Jadi inilah tugas baru filsafat, menjadi helikopter yang terbang di atas hutan belantara sains dan menjaga agar kita tidak kehilangan gambaran besarnya. Tapi bagaimana bisa? Ilmu sehebat filsafat yang dulunya membahas skalanya sekarang hanya tersisa sedikit saja. Untuk memahaminya kita perlu melihat sejarah ilmu pengetahuan. Fase awal filsafat sebagai ilmu induk. Di masa awalnya, terutama di zaman Yunani kuno, filsafat adalah satu-satunya nama untuk semua jenis penyelidikan sistematis terhadap dunia. Tidak ada pemisahan tegas antara filsuf dan ilmuwan. Seorang filsuf seperti Aristoteles misalnya menulis karya-karya penting tentang fisika, biologi, anatomi, logika, dan etika. Semuanya berada di bawah satu payung besar bernama filsafat. Pada saat itu filsafat adalah ilmu dari segala ilmu. Kondisi ini mulai berubah secara drastis sejak revolusi ilmiah pada abad ke-16. Para pemikir mulai mengembangkan metode baru yang sangat ampuh untuk mempelajari alam, yaitu metode ilmiah. Pembuktian melalui eksperimen, observasi yang teliti, dan pengukuran matematis. Dengan metode baru ini, cabang pengetahuan mulai memisahkan dari induknya. Sains pelan-pelan memisahkan diri dari induknya, filsafat. Karena mereka tidak lagi perlu berspekulasi, mereka bisa menguji dan membuktikannya sendiri.
Filsafat alam yang tadinya berspekulasi tentang gerak benda pecah dan melahirkan fisika modern melalui karya Newton. Spekulasi tentang asal-usul makhluk hidup digantikan oleh biologi modern melalui karya Darwin. Spekulasi tentang unsur-unsur dalam alam digantikan oleh kimia modern. Proses ini terus berlanjut setiap kali sebuah bidang pengetahuan menemukan metode khususnya sendiri atau membuktikan klaimnya, ia akan merdeka dari filsafat. Nah, setelah semua bidang yang mempelajari dunia material, alam, zat, makhluk hidup memisahkan diri, Friedrich Engels bertanya, lalu apa yang tersisa dikerjakan oleh filsafat? Lalu apa yang tersisa untuk dikerjakan oleh filsafat? Menurutnya yang tersisa bukanlah pengetahuan tentang objek tertentu, melainkan studi tentang proses berpikir itu sendiri dan hukum-hukum perubahan yang paling umum yang berlaku untuk semua ilmu. Inilah dua warisan murni yang tersisa dari filsafat. Logika, yaitu studi tentang aturan-aturan formal agar penalaran kita sah dan konsisten. Logika tidak membahas apakah atom itu ada, tapi membahas apakah argumenmu tentang atom itu lurus atau bengkok. Kemudian dialektika. Menurut Engels, ini adalah ilmu tentang hukum-hukum umum mengenai gerak perkembangan dan keterkaitan di alam, masyarakat, dan pikiran. Ini adalah studi tentang bagaimana segala sesuatu berubah dan saling terhubung. Jadi kesimpulan Engels adalah sains mengambil alih tugas untuk menjelaskan apa isi dunia, sementara filsafat ini bertugas menjelaskan bagaimana cara memikirkannya. Dan dua sisa warisan filsafat inilah, logika dan dialektika tadi, yang diambil oleh Tan Malaka, digabungkan dengan fondasi materialisme untuk membangun sebuah sistem berpikir baru yang utuh. Sebuah senjata pamungkas yang namanya adalah judul buku ini sendiri, Dialog. Materialisme, dialektika, dan logika. Uniknya untuk membangun fondasi filsafatnya, Malaka sengaja meminjam kerangka berpikir dari ilmu alam ya, khususnya fisika klasik dari Isaac Newton. Dia ingin gagasannya sekokoh hukum alam, bukan lembek seperti kepercayaan mistis atau logika mistika. Ya, materialisme. Yang pertama, untuk materialisme, sang lantai pijakan realistis. Ini terinspirasi dari hukum 1 Newton tentang kelembaman atau inersia yang bilang sebuah benda akan cenderung tetap diam kecuali ada gaya luar yang mengganggunya. Malaka melihat masyarakat seperti itu, sebuah masyarakat feodal yang diam akan tetap feodal selamanya, kecuali ada gaya material, ya, seperti pendidikan, ekonomi, atau revolusi yang mendorongnya untuk berubah. Doa atau harapan saja tidak cukup untuk menggeser batu besar realitas sosial. Yang kedua adalah dialektika. Sang mesin penggerak sejarah, analoginya adalah hukum 3 Newton tentang aksi-reaksi. Untuk setiap aksi, selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Malaka menggunakan ini untuk menjelaskan bahwa sejarah bergerak karena adanya benturan. Selalu ada aksi, misalnya penindasan oleh kaum kapitalis yang kemudian melahirkan reaksi, yaitu perlawanan dari kaum buruh. Benturan ini mesin perubahan sosial yang dinamis. Kemudian logika. Ketiga, untuk logika. Berperan ibaratnya GPS. Ini mencerminkan prinsip kausalitas atau sebab akibat dari hukum 2 Newton. Di fisika, setiap akibat pasti punya sebab yang terukur dan bisa diprediksi. Logika bagi Malaka adalah alat untuk berpikir secara sebab akibat. Jika panen gagal, sebabnya bukan karena dewa marah, bukan karena Tuhan marah, tapi karena sebab material yang bisa dianalisis. Hama, irigasi, kualitas tanah, atau perubahan cuaca.
climate change. Logika adalah GPS yang menjaga alur pikir kita tetap di jalur realitas. Setelah memahami 3 pilar utama Madilog ini, saya jadi sadar satu hal, pertanyaan kuno, materi duluan atau ide duluan itu ternyata bukan obrolan berat di kelas filsafat doang ya. Itu adalah perang yang terjadi di ponsel kita setiap hari. Tiap ada berita viral pasti ada 2 kubu kan. Kubu pertama adalah tim materi duluan. Mereka inilah yang menuntut bukti materialnya dulu. Mereka itu yang suka nanya, apa buktinya? Datanya mana? Lalu ada kubu kedua, tim ide duluan. Mereka ini yang memegang teguh idenya dulu. Andalannya adalah, pokoknya kata si A begitu aku percaya saja. Buat mereka, ide atau kepercayaan pada si A lebih penting daripada bukti materialnya. Jadi inilah perjalanan kita dari Madilog part 1 dan 2. Kita mulai dari perasaan FOMO tentang buku Madilog ya. Terus kemudian membongkar penyakit pikiran bernama logika mistika hingga akhirnya memetakan peran abadi dalam filsafat. Pilihan jawabanmu atas pertanyaan materi atau ide adalah sistem operasi yang berjalan di kepalamu setiap saat yang menentukan caramu memandang dunia ya. Ini adalah settingan default otakmu. Seri Madilog part 1 dan part 2 dan part berikutnya saya akan bikin part 3, 4 dan seterusnya ya. Nanti akan saya rangkai menjadi sebuah e-book yang lebih mendalam. Buat kamu yang nggak sabar dan mau rangkuman tajam dari buku-buku top kelas dunia lainnya, semuanya saya kumpulkan di Pustaka Dia. Jadi semua buku yang ada di sini, yang sudah saya baca, sebagian besar sudah saya bikin rangkuman, ringkasan, dan refleksi ala dia, ya, semua ada di Pustaka Dia. Linknya ada di deskripsi dan bio. Pastikan kamu mampir. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Perjalanan kita membongkar Madilog tentu belum selesai. Kita baru saja memetakan medan perangnya. Di seri video selanjutnya kita akan benar-benar mengambil senjatanya. Kita akan bedah tuntas apa itu sains, dialektika, dan logika menurut Tan Malaka. Pastikan kamu sudah subscribe biar nggak ketinggalan. Sampai jumpa. Bye.